Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwati hafizakumullah, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga di bulan suci Ramadan ini kita oleh Allah masih diberi kesehatan untuk menunaikan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa lebih memaksimalkan segala macam ibadah di bulan suci ini, sehingga harapannya kita tidak keluar dari bulan suci Ramadan terkecuali kita menjadi insan-insan yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kalian semua berpuasa sebagaimana difardukan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam segala aspek kehidupan, teladan kita dalam ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini kita sangat perlu untuk meneladani beliau, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci ini. Maka kita bahas pada kesempatan kali ini fa insyaallah tentang hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, yaitu meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan dalam kitabnya yang bernama Zadul Ma'ad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik teladan yang harus kita contoh dalam segala hal, apakah itu kebiasaan kita atau ibadah kita. Karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai umatnya diwajibkan untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Difirmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah. Sungguh ada pada kalian di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan. Maka di antara yang kita teladani di dalam bulan suci Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan beliau selalu melaksanakan sahur, kemudian beliau menganjurkan kita dengan sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Juga bisa dibaca fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian, ketahuilah bahwasanya dalam sahur ini ada keberkahan. Maka dalam bersahur ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, tiada lain karena rasa sayang beliau juga kepada kita sebagai umatnya, agar di dalam menunaikan ibadah puasa ini kita tidak terlalu lapar dan tidak terlalu dahaga. Bahkan sahur yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu takhirus sahur, yaitu diakhirkan menjelang subuh. Nah, ini tentunya diakhirkan menjelang subuh. Kalau di daerah kita alhamdulillah sudah ada tanda-tanda kalau 5 menit atau 10 menit memasuki waktu fajar atau adzan subuh, yaitu dengan imsak.
ini sangat membantu sekali bagi kita. Maka Rasulullah mengajarkan dan menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur, selain biar mengurangi rasa dahaga dan rasa lapar, harapannya kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Karena umumnya orang kalau melakukan sahur misalnya pertengahan malam, misalnya jam 1, jam 2, kemudian setelah itu istirahat lagi, ini biasanya dia tidak mendapatkan sholat subuh atau sulit untuk bangun sholat subuh. Kemudian di antara yang perlu kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam puasa di bulan suci Ramadan ini adalah takjilul fitr, yaitu beliau menyegerakan di dalam berbuka, yang kita kenal dan familiar di lisan kita sekarang dengan kata-kata takjil. Ini adalah kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam takjil ini yang disunnahkan adalah kita makan kurma. Kalau nggak ada ya yang manis-manis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takjil beliau makan kurma dan air. Kalaupun memang tidak mendapatkan kurma ya yang manis-manis dan minum air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan indal fitri. Ini dikatakan indal fitri, yaitu ketika kita berbuka. Dan yang tepat ini adalah ketika atau setelah berbuka. Rasulullah mengajarkan doa yang insya Allah semuanya dari kita sudah menghafalnya, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini Rasulullah mengajarkannya kepada kita untuk dibaca ketika kita lagi pertengahan berbuka atau setelahnya. Soalnya dalam gramatika bahasa Arab saja sudah jelas, ya Allah saya sumtu, yaitu menggunakan fi'il madhi yang fungsinya adalah lampau. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku sudah berbuka. Dhahabadh dhama'u, dahaga sudah pergi. Wabtallatil uruku, urat-urat dan sekujur tubuh sudah basah dengan air yang sudah diminum. Maka di sini ada tambih atau ada perhatian dari para ulama, yang tepat adalah indal iftar atau ba'dal iftar, sebagaimana dikatakan wa kana min hadyi sallallahu alaihi wasallam an yaqula indal fitri, yaitu indal fitri. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu ibadah yang perlu kita laksanakan secara tenang dan santai, yaitu salat tarawih. Maka dinamakan dengan sholat tarawih, yaitu sholat dinamakan tarawih karena apa? Dilakukan dengan tenang, bukan tergesa-gesa, bukan cepat-cepatan. Karena asal mulanya sholat tarawih, sebagaimana yang dituturkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Suatu malam, yaitu di bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi jaufil lail, yaitu di pertengahan malam. Jadi salat tarawih ini tidak diharuskan langsung setelah isya, melainkan di pertengahan malam juga diperbolehkan. Beliau melakukan salat di masjid. Maka beberapa orang yang waktu itu menyaksikan salat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka turut mengikuti salat Rasulullah. Di pagi harinya mereka menceritakan kepada para sahabat yang lain bahwasanya Rasulullah tadi malam melakukan sholat. Akhirnya di malam kedua Rasulullah melakukan lagi. Para sahabat lebih banyak dari sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Di pagi harinya mereka
berbagi bercerita. Di hari ketiga lebih banyak lagi, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan fakanat al-lailatul rabi'ah ajazal masjidu an ahlihi, sampai masjid itu tidak muat, hatta kharaja li salati subhi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melakukan sholat subuh. Para sahabat masih banyak di dalam masjid. Itu asal mulanya sholat tarawih yang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan di masa Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, dilakukan secara sendiri-sendiri, dan waktunya adalah setelah sholat isya. Yang paling afdal adalah di jauful lail. Karena ini dinamakan sholat yang tenang atau sholat tarawih, ya kita dianjurkan melaksanakannya itu dengan tenang, bukan cepat-cepatan ya. Apalagi di Masjidil Haram dulu, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fikih, penduduk Mekah ketika melakukan sholat tarawih, mereka setiap seusai 4 rakaat mereka melakukan tawaf 1 paket ya. Tawaf 1 paket itu berarti 7 putaran. Setelah itu melanjutkan lagi 4 rakaat dengan 2 salam, tawaf lagi. Akhirnya penduduk Madinah, biar mereka imbang dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah, mereka melakukan sholat tarawih 36 rakaat. Jadi anjurannya sholat tarawih ini kita lakukan secara santai, secara tenang, tanpa tergesa-gesa. Dan sholat tarawih ini juga dinamakan dengan qiyamu Ramadan, yaitu apa? Qiyamu Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi para sahabat secara khusus dan kita sebagai umatnya secara umum, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qama Ramadan, yaitu melakukan salat tarawih imanan wahtisaba, karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, itu tentang sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah masuk era khilafah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana waktu itu Islam sudah mulai mengalami kemajuan secara pesat dan masjid sudah tidak memuat lagi dengan jamaah sholat tarawih, maka beliau melakukan sholat tarawih ini secara berjamaah, dan yang itu alhamdulillah sampai sekarang berlaku di zaman kita. Sehingga ketika beliau melihat sholat tarawih ketika dilakukan secara berjamaah lebih tertib lagi, beliau akhirnya mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah yang terbaik itu adalah ini. Maka sholat tarawih sampai sekarang dilaksanakan secara berjamaah, dan itu termasuk dari hadyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesuatu yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hadyun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan suci Ramadan ini adalah beliau ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah di 10 terakhir. Yang umumnya orang itu terkadang hanya semangat di 10 pertama, di 10 kedua sudah mulai kendor semangatnya, di 10 ketiga ini biasanya sudah mulai sepi masjid-masjid dan musola-musolanya, mulai rame mal-malnya ya. Kalau sekarang sudah belanja-belanja online-nya, mempersiapkan kue, kemudian pakaian dan lain sebagainya, akhirnya berdampak masjid-masjid dan musola-musola mulai sepi. Nah, dalam hal ini Rasulullah secara khusus beliau menjadikan 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini adalah waktu yang spesial, sampai beliau di akhir-akhir bulan suci Ramadan sebagaimana yang dituturkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashra al-awakhir
ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa syaddal mi'zar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan banyak riwayat-riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda, tentunya makna yang sama. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau bangunkan keluarganya, ya, yang dimaksud oleh Sayyidah Aisyah, beliau sendiri diajak untuk beribadah. Karena kita dalam beribadah kita berusaha mengajak keluarga kita, mengajak orang sekitar kita, biar istilahnya itu kita tidak masuk surga sendiri. Kalau insya Allah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dimasukkan surga, amin ya rabbal alamin. Jadi mengajak orang sekitar kita, orang terdekat kita untuk turut beribadah, itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayqadha ahlahu, kemudian wasyaddal mi'zar, dan beliau mengeratkan tali pakaian beliau. Mi'zar ini adalah tali dari sarung beliau. Ini menunjukkan beliau sudah menjauhi dengan wanita, yaitu tidak berhubungan dengan istrinya. Dan ini juga ada makna lain, ini kinayah dari apa? Kinayah dari al-ijtihad, yaitu semangat di dalam beribadah. Ini bahasa kinayah. Seperti kalau kita dalam bahasa Indonesia itu apa? Untuk mengatakan kata-kata semangat terkadang kita menggunakan kinayah, menyingsingkan lengan baju, kan gitu. Jadi ada dua makna, wasyaddal mi'zar, yaitu ijtihad di dalam ibadah. Makna yang kedua apa? Beliau sudah tidak mendekati keluarganya, yaitu istri-istrinya. Dan di antara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan yaitu i'tikaf. Beliau mengajarkan kita i'tikaf. Dan kita juga dianjurkan tiap kali masuk masjid, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, kita usahakan untuk selalu niat i'tikaf. Walaupun kita hanya duduk sebentar, karena niat kita itu bisa membedakan kualitas duduk kita di masjid. Karena ada satu ungkapan, biniyatin salihah tanqalibul adah ibadah. Dengan lantaran niat yang salihah, yaitu yang baik, maka sesuatu yang adalah kebiasaan berbalik menjadi ibadah. Seseorang yang duduknya itu seharusnya tidak dapat nilai ibadah, tapi karena dia niat i'tikaf ketika duduk di masjid, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Maka kita dianjurkan oleh para salaf kita tiap kali kita masuk masjid untuk baca niat, yaitu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya ada di sana lillahi ta'ala. Terutama di bulan suci Ramadan, dan lebih utama lagi di 10 terakhir. Kalau di 10 terakhir bukan hanya madumtu fihi, tapi dianjurkan yaitu bermalam sampai tidur di masjid. Sehingga dalam hal ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau yang selalu memperhatikan ibadah-ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menuturkan kepada kita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadhan hatta tawaffahullah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan sampai beliau wafat. Ini menunjukkan betapa pentingnya, yaitu ibadah yang satu ini, beriktikaf di dalam masjid di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Karena secara umum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar kita ini di dalam curahan rahmat Allah, di dalam hembusan-hembusan nafahat dari Allah, kita tidak tidak menunggu bola, tapi kita menjemput bola, yaitu kita jemput nafahat dan rahmat itu, kita sambut nafahat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Bahwasanya
untuk Allah Subhanahu wa taala di hari-hari dari masa kalian memiliki nafahat, yaitu curahan rahmat, fata'arradu laha, hendaknya kalian menyambut. Kita jangan duduk manis di dalam rumah saja, kita menunggu bola atau hanya menunggu rahmat datang sendiri kepada kita, tidak, tapi kita dianjurkan untuk menyambut. Ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar antusias dan kita benar-benar merasa butuh dengan nafahat atau rahmat yang Allah curahkan. Wala ta'ridu anha, jangan malah kalian berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Itu anjuran secara umum. Kemudian secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar menganjurkan secara lisan, tapi beliau menganjurkan secara hal, yaitu secara perbuatan. Dan di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini beliau melakukan i'tikaf. Di antaranya adalah beliau ingin menyambut 1 bulan yang lebih afdal daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadr. Sebagaimana dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sehingga banyak dari para ulama memprediksikan dari bulan suci Ramadan untuk beriktikaf, fa insyaallah Lailatul Qadr itu jatuhnya di 10 terakhir. Ini namanya prediksi dan perkiraan para ulama, sehingga mereka punya prediksi-prediksi lain. Fa insyaallah di malam-malam ganjil. Dari malam-malam ganjil sendiri itu masya Allah ada yang memperincikan lagi kalau bulan suci Ramadannya dimulai hari ini nanti akan malam ini, dan begitu seterusnya. Yang di sini adalah anjuran untuk kita sebagai umatnya agar tidak melewatkan kesempatan emas di akhir bulan suci Ramadan, dan kita tidak malah menyepelekan atau menganggap tidak penting sebagaimana umumnya orang, karena mereka sibuk dengan persiapan-persiapan Idul Fitri, sehingga kebanyakan dari mereka justru mengabaikan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Dan itu adalah beberapa dari hadyun Nabi, atau apa yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Dan secara garis besar, secara umum, yang terpenting dalam bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah apapun secara maksimal, terlebih ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah khusus di bulan suci Ramadan, yaitu tarawih, kemudian membaca Al-Quran, sehingga harapannya kita masuk dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Karena ada riwayat lagi, apa itu? Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu beberapa dari hadyun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menteladani, dan mudah-mudahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa lebih maksimal di dalam menunaikan segala rangkaian ibadah. Dan tentunya tidak hanya ibadah di dalam bulan suci Ramadan, melainkan setelah bulan suci Ramadan kita bisa menteladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala gerak-gerik kita, dalam kebiasaan kita, sehingga fa insyaallah itu adalah di antara tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah dan tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita tidak mengakhiri hayat kita di dunia ini terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah,
Kemudian kelak di hari kiamat kita akan disertakan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati hafizakumullah, mungkin ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan tentang hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Manakala ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.